Tuhan berfirman kepadaku, "Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku." Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjauhku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Lihatlah ya
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, dia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Setiap orang itu dipanggil untuk menjadi penunjuk arah. Mulai dari penunjuk arah pada kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, penghormatan pada orang lain, sampai pada penunjuk arah kepada Tuhan. Ini mirip orang tua yang menunjukkan arah kepada anak-anaknya untuk hidup yang baik. Lalu mirip juga seorang guru yang mengajari siswanya agar mempunyai integritas. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yohanes tampil sebagai penunjuk arah. Dan ia tidak hanya menunjukkan arah kepada orang-orang untuk bertobat, tetapi juga menunjukkan arah kepada Tuhan dengan mengatakan, "Lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia."
Yohanes Pembaptis itu baru mengenal Yesus waktu pembaptisan. Dan hal pertama yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang Yesus itu adalah bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus itu telah ada sebelum Yohanes Pembaptis. Dan kita dahulu juga tidak mengenal Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi ada orang yang telah memperkenalkan dia kepada kita, yaitu mungkin mereka adalah orang tua kita, lalu katekis kita, guru kita, atau sahabat-sahabat kita. Dan kita bersyukur bahwa kita telah mengenal Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga dapat memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah? Bukankah kita setiap kali merayakan Ekaristi itu kita menyatakan iman kita bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Akan tetapi, apakah dosa dunia itu? Lalu apakah dosa dunia Indonesia ini? Dosa dunia Indonesia itu adalah melihat sesamanya dari sudut agamanya. Itu dosanya. Dan bahwa Yesus ini memang mau menebus bangsa kita dari dosa-dosanya. Yesus bukan hanya menghapus dosa dunia, melainkan juga dosa kita. Dan kita alami hal itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar anak domba Allah. Karena dia mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Dan mendorong kita untuk mengorbankan diri bagi sesama. Maka setiap orang yang mengorbankan dirinya seperti Yesus itu mengenal dia. Kita hanya mengenal Yesus kalau kita hidup seperti dia. Nah, sekarang kita mengenal dia karena kita juga telah belajar menyerahkan diri bagi sesama kita. Dan karena itu kita memperoleh hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga dapat memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Dahulu kita tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kita sekarang mengakui dan mengalami bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Dan iman kita, dalam iman itu kita juga melihat roh Allah turun ke atas Yesus. Perbuatan-perbuatan dan kata-kata Yesus itu tidak mungkin berasal dari dunia ini. Dia mesti berasal dari atas. Karena dia telah disalibkan dan dunia menolak kebenaran yang disaksikannya. Dan Yesus memang telah disalibkan tetapi telah bangkit kembali. Maka dia adalah anak Allah. Nah, karena Yesus adalah anak Allah, maka dia harus menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Karena kematiannya telah memberi kehidupan kepada amat banyak orang. Dan dia benar-benar anak Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, demikian pula dengan kita. Hanya kalau kita hidup sebagai anak Allah, kita juga akan tahu cara mengorbankan diri bagi sesama kita. Dan kita menjadi serupa dengan Yesus.
serta mengakui Yesus sebagai anak Allah dan anak domba Allah. Berkat Tuhan menyertai kita semua.